Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan menginformasikan emiten-emiten yang akan bagikan dividen dengan kumdet tanggal 28 Mei nih. Mohon maaf nih agak terlambat bikin videonya karena cuma selisih 1 hari nih. Tapi ya daripada lebih baik terlambat lah daripada tidak ada sama sekali. Oke. Seperti biasa sebelum kita mulai saya ingin menginformasikan beberapa video yang sudah saya upload terutama mungkin penonton baru di channel ini mungkin belum tahu saya ada membahas tentang saham Demas yang akan RUPS di bulan depan jadi akan diputuskan dividen finalnya berapa rupiah di bulan depan. Jadi sebelum pengumuman dividen, jika teman-teman berminat bisa nonton video ini biar bisa memprediksi kira-kira dividen berapa gitu. Nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas Ada juga mungkin video yang menarik juga emiten pelayaran ini yang akan bagi dividen kumdetnya 29 Mei bisa teman-teman juga cari nanti linknya di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita masuk ke emiten pertama, yaitu Boba Formosa Ingredient Factory emiten berhubungan dengan makanan terutama tapioka ada sirup-sirupan juga kalau nggak salah di mana Boba ini di tahun 2023 revenue-nya naik 26% dan profitnya naik 39%. Jadi cukup naik tinggi di tahun 2023 ini. Bagaimana di tahun 2024? Di kuartal 1 ini juga kinerjanya masih sangat baik di mana revenue naik 38% dan profitnya naik 94%. Jadi naik sangat tinggi nih profit kuartal 1 2024 dibandingkan kuartal 1 2023. Oke, si Boba ini baru saja IPO di tahun 2021 Jadi seperti biasa kalau belum 5 tahun gitu mungkin masih 3 tahunan lah ini. Belum sampai malah 2,5 tahun mungkin mungkin rata-rata PBV ini jangan terlalu diambil saklek gitu Ini kan rata-ratanya PBV 1,84 Karena di awal-awal IPO itu biasanya PBV itu tinggi sekali seperti kelihatan di sini Habis itu langsung jatuh dalam tuh Nah, gitu Jadi walaupun di sini rata-ratanya 1,84 dan saat ini dia diperdagang 1,25, kesannya kan under value banget gitu tapi kembali ke teman masing-masing kalau yakin memang si Boba ini layak dihargai di 1,84, silakan saja dianggap harga wajarnya adalah ketika PBV 1,84 Oke, book value saat ini di 133,49 dan kalau kita pakai rata-rata PBV-nya 1,84 maka harga wajarnya ada di 245,62. Dan di hari Senin ini 27 Mei Boba closing di 167 sehingga margin of safety masih sangat tinggi alias harganya masih murah, kemurahan 47% gitu tapi kalau mau aman jangan dianggap 1,84 sih menurut saya, mungkin di tengah-tengah antara 1,84 sampai dengan 125 karena kan dari 2002 sampai sekarang tuh berkisaran di situ PBV-nya di antara 1,2 sampai dengan 1,8 mungkin tengah-tengahnya lah 1,5 gitu, 1,4 silakan teman-teman hitung lagi kalau menganggap harga wajarnya ada di PBV 1,5. Oke, ini adalah chart daily dari Boba harga tertingginya di minggu pertama dia listing sekitar 430 mungkin setelah itu turun sampai sekarang bahkan ke 300 pun belum pernah setelah itu Oke, tapi si Boba ini rutin bagi dividen Oke, kita ngomongin chart ini dulu Jadi saat ini dia ada resisten di 183 nih dan support berikutnya ada di 151 di sini 151. Sebelumnya ada gap 150 tapi udah ketutup di sini Jadi kalau 151 ini jebol support berikutnya ada di 138. Oke. Secara EMA karena di minggu lalu nih cukup naik tinggi harganya jadi dia secara short term maupun long term bisa dibilang uptrend Oke, jadi Boba ini setelah IPO dia langsung bagi dividen di mana dividen payout ratio-nya di 2 tahun lalu tuh 47% dan di tahun lalu tuh 21% lumayan lah rutin bagi dividen walaupun baru listing. Dan di tahun ini dividen payout ratio naik lagi menjadi 54% dengan nominal Rp5 dividen final sebelumnya dia udah bagi dividen interim di bulan Oktober sebesar Rp2. Nah, sekarang dividen finalnya Rp5 Jadi kalau 5 ini kita bagi 167 berarti dividen yield finalnya itu 2,99 lumayan apalagi kalau ditambah Rp2 ini kalau teman-teman dapat juga dividen interim di Oktober jadi
mungkin sekitar 3% berarti ya dividen yieldnya selama setahun. Oke, lanjut kita masuk ke KMDS ya, Kurnia Mitra Duta Sentosa. Ini juga emiten berkaitan dengan F&B ya, food and beverage. Ini kalau nggak salah sirup ya, sirup Monin ya, dia yang paling terkenal produknya adalah sirup Monin. Dimana di tahun 2023 revenue-nya naik 6,51% dan profitnya juga mirip lah, naiknya 6,6% ya. Dan di kuartal 1 ini revenue-nya naik lumayan 13% dan profitnya juga naik 10%. Jadi dia cukup baik lah ya, udah 3 kuartal ini ya naik terus ya profitnya dibandingkan periode yang sama di tahun 2023. Oke, ini juga baru IPO nih berarti ya, di akhir 2020 lah baru IPO ya. Berarti udah 3,5 tahun ya, hampir 4 tahun lah ya. Jadi di sini PBV-nya rata-rata 2,54 ya. Dan saat ini dia diperdagangkan di 1,77 ya. Jadi dia bisa dibilang sangat under value nih saat ini si KMDS ya. Padahal profitnya naik ya. Emang lagi aneh ya bursa kita ini ya. Perusahaan yang profit malah harganya turun ya. Oke, book value saat ini adalah di 275,71 dan jika kita asumsikan harga wajarnya adalah ketika PBV 2,54, maka harga wajarnya ada di 700,3 ya. Dan dia closing di 488 ya di tanggal 27 Mei ini, sehingga margin of safety juga masih sangat besar nih, 43,5%. Oke, ini chart dari KMDS ya, di all time high-nya di sekitar 770 ya di tahun 2022 nih. Dan saat ini juga dia sedang bergerak sideways ya, dengan support di 472 dan resistennya di 500 ya. Dimana di sini di bawah ada gap ya, Rp434. Jadi anggap aja ini support berikutnya ya setelah 472. Kalau 434 jebol lagi berarti dia akan masuk ke area kuning ini ya, 412 sampai dengan 420. Dimana resisten setelah 500 itu ada di cukup tinggi ya, di 540 sampai dengan 550. Oke, secara EMA dia ya closing tepat di EMA 20-nya ya. Jadi ya lagi sideways ya, bisa dibilang lagi sideways, tapi secara long term dia bisa dibilang masih uptrend ya, karena masih ada di atas EMA 200-nya. Oke, sebelum kita lihat dividen KMDS berapa ya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk teman-teman like, comment, and share video-video di channel Investor Jelata. Terima kasih. Mari kita lanjut. Ya, ini KMDS sama seperti Boba ya. Setelah dia listing, dia langsung bagi dividennya ya. Jadi ini IPO yang sukses lah ya. Yang benar-benar mau ngasih profit ke investor ya, bukan ngambil duit dari investornya gitu ya. Nah, dia selama 3 tahun terakhir ini dividen payout ratio-nya selalu di atas 50% ya, di antara 50 sampai dengan 60%. Dan dia juga sudah bagi dividen interim ya di bulan Oktober nih sebesar Rp15. Dan kali ini dia akan bagi dividen final ya Rp22 lagi nih ya. Jadi dividen payout ratio-nya totalnya 57,5%. Jadi dia konsisten lah ya di antara 50 sampai dengan 60% lah dividen payout ratio-nya. Jadi gampang ditebak juga nih ya kalau untuk teman-teman yang suka ngincer dividen ya. Sehingga Rp22 ini kalau kita bagi dengan harga penutupannya di 488, maka dividen yield-nya adalah 4,5% ya. Jadi ini termasuk jumbo lah ya. Udah sedikit di atas bunga deposito, apalagi kalau teman-teman dapat Rp15-nya ini, itu pasti lebih tinggi lagi, mungkin sekitar 8%-an berarti ya. 7-8% lah kira-kira ya. Oke, kita lanjut ke emiten berikutnya sekarang, batu bara ya, si Golden Energy Mines ini ya, alias GEMS ya. Dimana tahun 2023 revenue-nya naik 1,91%, tapi profitnya turun ya 21,8%. Dan si GEMS ini belum rilis ya laporan keuangan kuartal 1 2024-nya belum rilis nih ya. Agak telat dia dibandingkan emiten batu bara lainnya ya. Oke, jadi kita nggak tahu nih kuartal satunya GEMS nih sejelek apa ya. Maksudnya sejelek apa, karena kita lihat kan saham-saham batu bara di kuartal satunya turun ya, baik pendapatan maupun profitnya ya. Apakah GEMS juga seperti itu gitu ya? Kemungkinan besar sih iya ya, tapi yang menarik adalah kita mau tahu nih turunnya seberapa besar gitu ya, seberapa jelek gitu ya.
Oke, sekarang kita masuk ke PBV-nya. Di sini rata-rata PBV dari games itu di 4,14 ya 5 tahun terakhir ini, dan saat ini dia diperkirakan di 3,64, jadi sedikit masih under value ya dibandingkan histori PBV-nya, dimana saat ini book value-nya adalah di 1715,85. Jadi kalau kita asumsikan harga wajarnya ketika PBV 4,14, maka harga wajarnya ada di 7103,62. Dan harga games di hari Senin ini 27 Mei itu dia closing di 6.250 ya, sehingga margin of safety-nya masih lumayan besar, 13,6%. Ini adalah chart dari games ya, dia all time high-nya di sekitar 9.000 berapa nih, 600 ya, 1.600 1.700 ya, itu di tahun 2022. Dan saat ini juga dia bergerak di antara harga ini ya, 5650 sampai dengan 6275 ya. Sempat break 6275 tapi belum berhasil closing di atas 6275 ya. Jadi 6275 ini masih menjadi resistnya. Kalau resist ini bisa di break ya, berarti resist berikutnya ada di 6525, dan berikutnya lagi adalah resisten di gapnya ini ya, 7125. Secara EMA ya, dia baik short term maupun long term bisa dibilang masih uptrend ya. Dan ini adalah dividen history dari games ya, dia 3 kali nih dalam setahun bagi dividen ya. Jadi dividen interimnya 2 kali ya, 2 kali bahkan 3 kali nih ya. Biasanya dia interimnya 2 kali, finalnya 1 kali ya. Jadi dia sudah bagi dividen interim di bulan September dan bulan Desember tahun 2023. Dan kali ini dia akan bagikan dividen interim Rp231 ya. Jadi gedean interimnya daripada dividen final ini ya. Jadi kalau 231 ini kita bagi harga penutupan di tanggal 27 nih, salah ketik saya, 27 Mei 6250, maka dividen yield finalnya adalah 3,69% ya, lumayan besar lah ya. Apalagi kalau teman-teman dapat dividen di September yang gede ini nih, Rp800 nih ya, plus Desember 240, itu udah berapa persen tuh ya? Belasan lah ya, mungkin 13% ya. Silakan teman-teman, siapa tahu ada yang udah megang games ya dari bulan September dapat dividen interim 2 kali, silahkan tulis di kolom komen ya. Bang, saya dapat bang cuan gede dari dividen games gitu ya, silahkan tulis di kolom komen. Oke, emiten berikutnya adalah dari Delta ya, Delta Jakarta, DLTA ya. Teman-teman mungkin udah banyak yang tahu juga emiten miras ya. Di mana di sini tahun 2023 revenue-nya turun 5,38% dan profitnya turun lebih dalam lagi ya, 13%. Di kuartal 1 masih belum membaik kinerjanya, jadi kuartal 1-nya revenue-nya turun 12% dibandingkan kuartal 1 2023, profitnya juga turun 26% ya. Oke, walaupun profit di kuartal 1 ini masih lebih tinggi daripada profit di kuartal 4 ya, 42 miliar versus 43 miliar. Tapi ini masih belum bangkit ya si Delta Jakarta ini ya. Kalau kita juga ya, profit tahun 2023 kan 200 miliar lah, itu masih belum bisa menyamai profit Delta Jakarta sebelum pandemi ya. Nih ya, sampai 317 miliar, 338 miliar ya. Oke, mungkin kegerus produsen bir lain ya mungkin ya. Oke, anyway, PBV rata-rata dari Delta ini di 3,37 ya selama 5 tahun terakhir, dan saat ini dia diperdagangkan di 2,69, jadi sangat-sangat bisa dibilang under value ya. Ya nggak sangat-sangat sih, sangat aja under value. Dimana book value saat ini di 1216,13 ya. Jadi PBV, jika harga wajarnya itu adalah di PBV 3,37, maka harga wajarnya ada di 4098,36. Dan dia closing di hari Senin 27 Mei itu di 3270, sehingga margin of safety masih ada 25,3% ya. Tapi dia kan karena kinerjanya turun terus gitu ya, ya mungkin kita asumsikan harga wajarnya jangan di 3,37 mungkin ya. Ya mungkin di 3 gitu ya. Nah, silakan teman-teman hitung ulang lah ya, karena kan biasanya kalau kinerjanya turun ya, profitnya turun, biasanya orang juga jadi tidak terlalu menghargai tinggi gitu ya emiten tersebut gitu ya. Contohnya ya Unilever gitu ya. Oke, ini adalah chart dari Delta ya, dimana dia all time high-nya itu di 8.500 ya, udah lama sekali nih, 2014 ya. Dan saat ini ya
Di sini nih banyak gap gitu ya. Mungkin teman-teman bisa cek lagi ya apa benar nih ya. Ini kalau dilihat sekilas ini banyak gap di sini. Di sini juga banyak gap nih ya. Bisa teman-teman cek lagi di web sekuritas teman masing-masing atau di apps ya. Apa benar seperti itu ya. Dan ini adalah support ya, yang di bawah 2770 ya, karena kan mana nih? Nah, ini tadi ya, awalnya di sini ya, supportnya kan ada di 3190. Kalau 3190 ini jebol ya, mungkin dia akan, ini kan 3190 di sini ya. Mungkin kalau ini jebol ya, mungkin dia bisa akan ke arah sini ya. 2770 sampai dengan 2900 gitu ya. Oke, dan resistennya adalah di sini ya, 3300 sampai dengan 3320. Ya, dimana di atas ini ada gap ya. 3310 dan gap di atas lagi ada di 3990 ya. Oke, secara EMA ya bisa dilihat ya, ini kan turun terus ya. Ya, secara EMA juga dia downtrend banget lah ya dari sisi short term maupun long term ya. Oke, ini adalah histori dividen dari Delta ya. Dia sih royal ya bagi dividen ya. Sering banget tuh bagi dividen di atas dividen payout ratio ya, di atas 100% tuh ya. Bahkan tahun lalu juga 113%. Dan di tahun ini dia lagi-lagi bagi dividen payout ratio-nya 113% ya. Berarti nominal dividennya adalah 281. Kalau kita bagi dengan harga saham penutupannya di hari Senin ya, 3070, 281 bagi 3270, maka dapatlah dividen yield sebesar 8,59%. Luar biasa nih ya. 2 kalinya bunga deposito. Jadi di tanggal 28 Mei ini adalah dividen yang paling besar ya yieldnya dari Delta gitu ya. Oke, demikian saja informasi dari saya, semoga berguna ya untuk teman-teman ya. Kalau belum punya sahamnya mungkin ya lebih baik dimasukin ke watchlist aja gitu ya buat tahun depan gitu ya, karena agak risky juga kalau ngambil dividen di hari kumdet ya, terutama yang Delta tadi ya. Walaupun dividen yieldnya besar ya, 8% ya, tapi kan dia kinerjanya turun gitu ya. Kalau yang tadi kayak KMDS boba kan dia profitnya masih naik ya di kuartal 1 ya, mungkin masih lebih aman ya dibandingkan Delta ya. Tapi lagi-lagi ya di pasar saham nggak ada yang nggak mungkin ya. Yang kita rasa masuk akal belum tentu kejadian ya. Yang kita rasa nggak logis bisa aja kejadian ya. Ya tergantung market mover mau kemana ya bawa arah sahamnya gitu ya. Jadi berhati-hatilah menggunakan uang Anda. Sekali lagi saya ingatkan untuk berinvestasi di saham dengan menggunakan uang dingin ya. Uang dingin itu apa ya? Berarti uang yang kalau uang itu hilang semuanya jadi nol, teman-teman nggak jadi stres ya, nggak mengganggu kehidupan teman-teman, nggak mengganggu kesehatan mental teman-teman gitu ya. Biar kita bisa berinvestasi dengan tenang gitu ya. Oke, demikian saja dari saya. Semoga berguna. Sekali lagi jika dirasakan video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam jelata.